Halo penonton sekalian, masih di channel Movieman Universal. Saatnya kami akan mereview film unik yang harus kalian tonton. Kali ini kami akan membahas sebuah film bergenre misteri yang berjudul Lamb tahun 2021. Bercerita tentang pasangan suami istri yang mendapati kelahiran dombanya yang unik. Mereka yang tak mempunyai anak akhirnya merawat bayi berkepala domba dan berbadan manusia tersebut. Nah, pertanda apakah semua ini? Langsung saja siapkan hati, duduk yang manis, jajar yang rapi, dengan segelas kopi, camilan, kriuk-kriuk. Tentunya sebelum menonton, intro dulu. Diawali pada malam Natal oleh pasangan muda yang akan merayakan malam Natal mereka. Sang suami bernama Ingvar dan sang istri bernama Maria. Malam itu cuaca badai salju turun begitu lebat. Berpindah di kandang domba milik mereka berdua, terlihat semua domba sangat gelisah dan ketakutan. Mereka melihat seperti ada sosok mengerikan di lorong pintu yang akan masuk ke dalam kandang. Lalu terlihat seekor domba yang berjalan lesu dan perutnya sudah membesar dalam seketika. Sedangkan kawanan domba lainnya hanya bisa pelanga-pelongo begitu saja. Pada esok harinya terlihat Ingvar dan Maria seperti biasa menjalani aktivitas sebagai peternak domba di bagian terpencil kota Islandia. Di sini mereka hanya hidup berdua tanpa mengeluh gaya hidup yang begitu-begitu saja. Meski belum mempunyai anak sama sekali, Ingvar dengan setia selalu mendampingi istri tercintanya. Di siang harinya, salah satu domba mereka sedang melahirkan. Tentunya hal ini tak akan pernah disia-siakan oleh mereka, guys. Dengan teliti, Maria memberi nomor pada dua anak domba yang baru saja lahir. Hari berganti, dan seperti biasa tak ada masalah berarti yang menghampiri mereka berdua. Mereka menjalani hari terus seperti itu tanpa adanya hal-hal yang baru. Hingga kemudian di siang hari, terlahirlah seekor domba dari induknya. Namun Maria dan Ingvar saling memandang kebingungan ke arah domba yang baru saja dilahirkan itu. Nah, dari sini kita dibuat penasaran, kenapa Maria memperlakukan domba satu ini layaknya seorang bayi manusia, di mana seharusnya anak domba ini berada di kandang untuk menyusui bersama induknya. Malah anak domba itu tidur dalam satu kamar bersama mereka. Di kemudian hari, Ingvar pun menyediakan tempat tidur bayi yang mereka miliki sejak dulu untuk anak mereka. Betapa bahagianya Maria memandangi bayi dombanya tertidur nyenyak di ranjang yang hangat. Kini hari-hari yang mereka jalani lebih berwarna. Meski ekspresi sang istri datar begitu aja, namun Ingvar melihatnya ada pancaran bahagia di wajah istri tercintanya itu. Bayi yang mereka berdua idamkan sejak lama kini hadir dalam hidup mereka meski hanya bayi domba aja. Maria dan Ingvar sepakat memberinya nama Ada. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak tahu tanya saya. Canda ya guys. Namun di tengah kesendiriannya, Ingvar menangis secara diam-diam. Meskipun ada kebahagiaan di keluarganya, tetapi semua terasa aneh melihat kondisi anak yang mereka rawat sebenarnya tidaklah senormal yang mereka impikan. Ditambah induk yang melahirkan domba itu mencari anaknya terus-menerus yang berada di dalam rumah. Setiap hari anak domba yang melahirkan Ada terus mencari keberadaan anaknya. Untuk mempersingkat waktu, ketika Maria dan Ingvar pulang dari aktivitasnya, mereka tidak menemukan keberadaan Ada di dalam rumah. Spontan, mereka mencari anak domba yang hilang itu baik di sekitar rumah maupun di pinggiran sungai. Maria terus berteriak memanggil keberadaan Ada. Berjam-jam mereka mencari, namun Ada tetap tidak ada. Gimana? Ya pokoknya gitulah. Kemudian di ujung pencariannya, mereka tersadar kalau Ada ternyata masih ada. Dari kejauhan terlihat Ada sedang bersama induknya untuk diajari berperilaku kedombaan pada umumnya. Langsung saja Ingvar pun mendekap anak domba kesayangannya itu dan membawanya pulang.
Namun sang induk yang sangat perhatian kepada anaknya terus mengikuti mereka dari belakang. Maria yang merasa terganggu pun sampai berteriak untuk mengusir induk tersebut. Sesampainya di rumah, Maria mengaku bahwa ia semakin sayang kepada sosok Ada. Dilihat dari pertumbuhannya, Ada tumbuh dengan sangat cepat, bahkan dari domba yang lahir normal pada umumnya. Dan ternyata guys, Ada berbeda dari domba-domba yang lainnya. Ada mempunyai badan setengah manusia dan berkepala domba. Sadar akan hal itu, Maria tetap terus akan membesarkan Ada entah sampai menjadi apa. Prok, prok, prok. Skin berpindah pada segerombolan orang yang baru saja menelantarkan seseorang. Entah ada masalah apa, yang jelas pria itu ditinggal tanpa bawa apa-apa. Sebut saja Bang Bewok, ia berjalan yang sepertinya mengarah di kediaman Maria dan Ingvar. Saat itu Maria yang sedang tertidur mulai mengalami mimpi buruk. Ia didatangi oleh domba-domba bermata menyeramkan seperti iblis. Kemudian ia terbangun dan melihat induk domba terus mencari keberadaan Ada. Tanpa diketahui Ingvar dan juga Ada, Maria kemudian mengambil senapannya dan keluar menghampiri induk yang melahirkan Ada. Langsung saja ia mendor induk domba tersebut dan menyeretnya untuk mengubur induk domba itu tanpa diberi tanda sama sekali. Dari kejauhan tanpa Maria sadari, di balik sebuah tembok ternyata perbuatan itu sudah diawasi oleh Bang Bewok yang bersembunyi di sekitar rumah. Sejauh ini kita semakin penasaran kenapa Maria segitu sayangnya dengan kehadiran Ada. Padahal sebenarnya ia bisa saja untuk melahirkan seorang manusia normal yang tentunya jauh lebih baik guys. Keesokan harinya terlihat Bang Bewok numpang tidur di kandang domba. Ingvar yang mengetahui hal itu tidak terkejut sama sekali karena ternyata Bang Bewok itu ternyata adalah kakaknya yang bernama Peter. Diketahui si Peter ini adalah tukang utang sehingga ia sering sekali ditelantarkan dengan sengaja. Kemudian saat akan diajak makan, mereka memperkenalkan Ada kepada Peter. Sontak ia membisu 1000 bahasa saat mengetahui domba yang mempunyai keunikan pada tubuhnya. Bahkan Peter heran saat domba itu diajak makan bersama layaknya manusia pada umumnya. Sebagai seorang awam, tentunya Peter terheran-heran atas wujud anak domba setengah manusia itu. Kemudian Peter memperhatikan Ada sedang mandi bersama Maria. Peter sangat meyakini bahwa Ada hanyalah seekor binatang biasa. Lalu ia berbicara kepada adiknya bahwa yang dilakukan kepada anak domba itu adalah sebuah kesalahan. Namun Ingvar mengatakan bahwa ia boleh tinggal di sini kapanpun ia mau, asalkan jangan sekali-kali Peter mencampuri urusan kehidupan keluarganya, karena Ada sekarang adalah anak mereka dan juga sumber kebahagiaan istrinya. Pagi itu, Ada ikut bersama ayah dan ibunya di ladang, sedangkan ayah dan ibunya sedang beraktivitas di sebuah traktor. Ketika Ada bermain di tepi sungai, ia melihat bayangan dirinya sendiri di air. Ia berpikir bahwa rupa wajahnya sangat berbeda dengan ibu dan ayahnya. Hari semakin silih berganti. Kucing dan anjing mereka seperti mengetahui keberadaan suatu hal, namun belum diketahui pasti apa yang mereka lihat pada momen itu. Kemudian Peter membantu keluarga kakaknya untuk membereskan barang lama di gudang mereka. Peter tak sengaja menemukan satu set drum dan kendang miliknya dahulu, lalu memainkan dengan asyiknya hingga membuat Ada tertarik atas aksi pamannya tersebut. Bahkan Ada juga bergoyang dengan alunan kendang yang dimainkan Peter. Saat Peter duduk santai, Ada malu-malu untuk mendekati pamannya. Lalu Peter mencoba bermain dengan Ada dengan segenggam rumput. Ada yang mendekat hendak meraih rumput tersebut, tetapi Peter malah menyuruh Ada untuk berlutut dan memakan rumput yang berada di tangannya layaknya domba pada umumnya. Ingvar yang mengetahui hal itu tentu saja marah saat Ada diperlakukan seperti binatang karena Ada sama sekali tak pernah diberi makan rumput. Namun kesekian kalinya Peter tetap meyakinkan adiknya bahwa Ada memang hanyalah seekor domba pada umumnya. Merasa tak habis pikir oleh kelakuan mereka berdua, Peter diam-diam mengajak Ada lalu mengambil senapan milik adiknya dan mengajak Ada ke sebuah bukit yang jauh dari rumah. Di sana Peter berusaha menembak Ada, persis seperti Maria yang menembak induknya yang melahirkan Ada. Sementara itu di rumah, Maria yang terbangun tidak mendapati Ada yang berada di tempat tidurnya.
Dan ternyata ia melihat Ada yang sedang tertidur lelap di pangkuan pamannya. Pagi itu Maria mengajak Ada ke sebuah makam. Ternyata dulunya Maria sempat mengandung namun keguguran, dan anak itu diberi nama Ada yang kini hanya tinggal sebuah makam. Malam itu ketika tidur, Ingvar menjalani rutinitasnya sebagai seorang ayah dengan membacakan dongeng sebelum tidur. Sejauh ini hubungan Ingvar dan kakaknya sudah baik kembali guys. Seiring Peter yang mulai menerima Ada, bahkan di aktivitasnya, Peter selalu mengajak Ada kemanapun berada, dan selalu mengajaknya berbicara meski ia tahu kalau Ada tak akan pernah bisa menjawab percakapannya. Saat itu Ada bersama keluarga ikut menonton pertandingan bola yang sama sekali tak dimengerti Ada. Melihat Ada yang sendirian, Maria lalu memutar video lama Peter yang sedang menyanyi. Maria lalu mengajak Ada untuk menari bersama layaknya aktivitas manusia biasa. Namun Ada merasa tak cocok sama sekali dan merasa bahwa itu bukanlah dunianya. Ada lalu keluar dari rumah, namun di luar Ada seperti melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dari penglihatannya itu, Ada tak bisa mengadu kepada ayahnya sama sekali, melainkan hanya bisa memeluk erat tubuh Ingvar yang sudah mabuk. Dan ia merasa bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sementara Peter malah mulai mengambil kesempatan dengan pendekatan seksual kepada Maria. Namun Maria yang tahu itu salah lalu menolak pendekatan itu. Keesokan paginya saat Maria memastikan Ada dan suaminya masih tertidur, ia langsung mengajak Peter untuk pergi dari rumah tersebut. Dengan keadaan Peter yang setengah teler, Maria membawanya entah kemana. Di rumah, Ingvar yang terbangun tak mendapati istrinya. Lalu ia dibantu oleh Ada untuk menyiapkan sarapan paginya. Layaknya ayah dan anak, Ingvar mengajak Ada untuk memperbaiki traktor mereka yang mogok. Tanpa diketahui Ingvar, Maria mengusir Peter untuk pergi entah kemana. Dengan iming-iming uang, Maria sebenarnya tahu bahwa saat Maria menembak induk Ada, Peter berada di situ dan pastinya itu akan menjadi masalah bagi keluarganya. Karena suaminya yang sudah sangat peduli dan sangat sayang kepada Ada. Tentunya tak ingin perbuatan keji itu diketahui oleh keluarganya, maka ia berusaha untuk mengusir Peter dari rumah. Sementara Maria selesai dengan urusan Peter, Ingvar masih belum bisa memperbaiki traktor mereka yang mogok. Hingga akhirnya mereka pulang lagi ke rumah dengan berjalan kaki guys. Saat Maria sudah tiba di rumah lebih dulu, Maria malah panik karena tak menemukan keberadaan Ada dan suaminya. Saat itu juga Maria mendengar suara tembakan yang tak jauh dari rumahnya. Dan tiba-tiba Ingvar sudah mengeluarkan saus merah di lehernya. Ia baru saja ditembak oleh makhluk berkepala domba dan bertubuh manusia dewasa. Ternyata makhluk inilah yang sudah memantau gerak-gerik keluarga mereka, dan kehadirannya hanya bisa diketahui oleh hewan peliharaan milik keluarga Ingvar. Nah, Niskin inilah tentunya yang bisa menjawab pertanyaan kita di awal film. Bisa dibilang makhluk tersebut yang menghamili salah satu domba ternak mereka demi melanjutkan keturunannya. Hingga ada yang sudah dirawat sampai besar, makhluk ini kemudian muncul dan menjemputnya kembali secara paksa. Kemudian Maria menemukan suaminya yang sudah kaku tak berdaya, dan ia sama sekali tak menemukan keberadaan Ada. Maria hanya bisa memeluk erat suaminya tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi dan menangis sekencang-kencangnya. Film pun selesai. Semoga saja nantinya akan ada lanjutan film Lamb kedua, lanjutan asal-usul manusia berkepala domba tersebut. Oke, kami memberi rating 9,2 di film ini dan sangat merekomendasikan untuk kalian menonton film aslinya secara keseluruhan ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng untuk mengetahui update film terbaru dari Movie Man Universal. Bye.